Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Nong Maisaroh, dalam pembelajaran PPKN. Saat ini saya akan sedikit menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan tema Mengenal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tolong perhatikan gambar-gambar di bawah ini dan apa yang kalian rasakan. Kenapa ini ada berurusan dengan Bapak Polisi? Apa yang terjadi? Silahkan pikirkan, kemudian simpulkan. Kalau perlu ditulis di buku catatan. Kemudian ini juga ada yang sedang mengangkat tangan, ada pemeriksaan-pemeriksaan tertentu. Nah, ini ada yang sedang ada di balik jeruji seperti melamun. Terlihat tua, nampak wajahnya. Oke, kita mulai. Apa itu narkotika? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi nyeri, sampai menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan ketergantungan. Ini berdasarkan pasal 1. Ini yang dikatakan sebagai narkotika. Jadi bisa merupakan suatu zat atau obat. Baik itu yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Baik itu sudah berupa obat maupun dalam bentuk tanaman. Ini juga dikatakan baik sintesis maupun semi-sintesis. Ini efeknya itu bisa menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran. Bisa kesadarannya hilang atau menurun. Menghilangkan rasa, bisa mengurangi rasa nyeri atau menghilangkan rasa. Entah itu rasa nyeri atau rasa yang lainnya, rasa bimbang, rasa galau. Dan menimbulkan ketergantungan. Dan yang paling menimbulkan efek di sini adalah menimbulkan ketergantungan. Nah, ini ciri-cirinya harus lengkap seperti ini. Kemudian, mengapa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu dibuat tentang narkotika? Ada beberapa pertimbangan atau hal-hal yang melatar belakangi, yaitu diantaranya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, yang merata material dan spiritual, termasuk derajat kesehatannya. Yang utama itu ingin meningkatkan derajat kesehatannya. Kemudian bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya. Upayanya adalah meningkatkan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan. Antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat, serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kemudian, latar belakang berikutnya adalah bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat, di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi di sisi lain, narkotika juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta seksama. Jadi ada dua sisi ya. Satu sisi narkotika itu obat yang sangat penting untuk pelayanan kesehatan dan juga penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi di sisi lain, narkotika juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengawasan yang ketat dan seksama.
Kemudian pertimbangan lainnya mengapa dikeluarkannya undang-undang ini adalah bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, nah, ini menyimpan, mengedarkan, dan atau menggunakan, sekali lagi, atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merupakan tindak pidana narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, serta ketahanan nasional Indonesia. Jadi ini pertimbangan yang terakhirnya. Mengekspor, mengimpor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan atau menggunakan narkotika. Nah, tanpa pengawasan. Jadi ini pertimbangan mengapa dikeluarkannya undang-undang tentang narkotika. Berikutnya, intinya dari seluruh pertimbangan itu adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Itu yang paling intinya. Kemudian, dari seluruh paparan tentang undang-undang tentang narkotika, di sini hanya sekilas untuk pembahasan ketentuan pidananya. Apa sih hukumannya jika sampai melanggar hal-hal di atas, misalnya ketentuan apa saja hukumannya? Yang pertama, ketentuan pidananya adalah denda. Jika sampai menggunakan, mengimpor, mengekspor, menanam, baik pengguna maupun pengedar intinya, di sini ada denda. Dendanya itu sangat tinggi. Paling sedikit saja itu 800 juta rupiah. Uang yang sangat banyak. Ini jika sampai terjadi kasus. Yang paling rendah dendanya paling sedikit 800 juta rupiah. Kemudian, ini pasal 111. Kemudian ketentuan pidana berikutnya adalah penjara. Penjara itu yang paling sedikit, ini pasal 111, itu paling sedikit 4 tahun. Bisa 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Itu yang penjara yang sifatnya sementara. Artinya bisa pulang setelah ini. Paling sedikit, paling singkat itu adalah 4 tahun. Kemudian ketentuan pidana berikutnya, penjara seumur hidup. Beda dengan ketentuan yang tadi. Untuk sementara ada 4 tahun paling singkat, mungkin bisa 20 tahun, kemudian bisa pulang. Kalau ini penjara seumur hidup. Sampai mati akan ada di balik jeruji ini. Ini makanya ini ada gambar yang tadi diungkapkan, ditayangkan di depan itu sampai tua mukanya, sampai terlihat udah kakek-kakek. Ini sekedar contoh aja, ilustrasi ya. Ini berdasarkan pasal 112, seumur hidup di sini. Kemudian pidana berikutnya adalah hukumannya adalah hukuman mati, pidana mati. Pasal 133. Ini sekedar gambaran. Ini untuk pelanggaran yang berat. Di antaranya adalah sebagai pengedar. Oke, baiklah. Kemudian di sini bahaya lain penyalahgunaan narkotika, di antaranya adalah selain tadi ada hukuman denda, penjara dan sebagainya, adalah merusak kesehatan fisik dan mental. Mungkin badan menjadi rusak, secara mental juga akan terganggu karena selalu butuh uang untuk membeli obat-obatan, sehingga mungkin bisa terjadi kerusakan mental, berbohong pada orang tua, meminta uang yang seharusnya untuk makan, untuk jajan, malah untuk membeli obat-obat yang terlarang. Nah, ini diantaranya merusak kesehatan fisik dan mental. Yang kedua, terpisah dari keluarga akibat di penjara. Nah, otomatis kalau ini sampai terkena kasus kemudian di penjara, otomatis akan terpisah dari keluarga. Ini efek-efek lain, bahaya-bahaya lainnya sangat banyak. Ini diantaranya seperti ini. Masa depan yang harusnya cerah, bisa sekolah, bisa bekerja, akan terhenti. Tidak bisa sekolah lagi. Kemudian kehidupan juga akan tidak normal. Mungkin rusak fisiknya, mentalnya terganggu. Karena di penjara akhirnya tidak bisa menyalurkan
sekolah atau kuliah, dan banyak lagi hal-hal bahaya lainnya dari penyalahgunaan narkotika. Maka untuk itu, jauhi narkoba. Jangan berani coba-coba. Walaupun hanya sekedar mencoba, baik itu dalam bentuk daun, dalam bentuk suntikan, dalam bentuk obat, jangan pernah mencoba. Mungkin ada bentuk lain misalnya yang lebih dikenal, atau permen dan sebagainya. Jangan pernah berani mencoba. Sekali mencoba akan ketagihan. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita berprestasi tanpa narkoba. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.